Halo teman-teman semua, saya Justin Stewart Leonardo, dan di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C, matematika peminatan kelas 11. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C, ini tidak semata-mata bisa langsung kita selesaikan sebagaimana yang telah kita bahas pada video-video yang sebelumnya. Tapi bentuk ini mesti kita konversi dulu. Jadi bentuk K cos X min alfa sama dengan C. Dengan nilai K-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Dan alfanya itu tan inverse dari A per B. Hati-hati, ini jangan kebalik. Ini harus A per B. Kenapa? Ingat lagi, tan itu kan sama dengan sin per cos. Berarti kita ambil A-nya itu koefisien dari sin, dan B-nya itu koefisien dari cos. Dan nanti akan kepake untuk menentukan besar sudut alfa atau sudutnya ada di kuadran berapa, itu kuadran yang ini. Jadi ini mesti ingat lagi. Di kuadran 1 semua positif, di kuadran kedua sin positif, cosnya negatif. Kuadran ketiga sin maupun cos itu negatif. Kuadran keempat, sinnya negatif, cosnya positif. Nah, buat apa sih nilai kuadran ini? Untuk menentukan nilai tangen tentunya. Tan itu kan sama dengan sin per cos. Sin itu berpadanan dengan A. Cos itu berpadanan dengan B. Kalau dua-duanya positif, ini ada di kuadran pertama. Hati-hati, kalau A-nya yang positif, tapi B-nya negatif, itu di kuadran kedua. Kalau A dan B negatif, itu di kuadran ketiga. Kalau A-nya negatif, B-nya positif, itu di kuadran keempat. Tinggal kita lihat aja koefisien sin sama cos-nya. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, untuk X di antara 0 sampai 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, gimana coba? Kita tentuin dulu nilai A dan B-nya. A itu koefisien sinus. Nah, nggak ditulis kan di sini? Koefisien sinus. Kalau nggak ditulis berarti A-nya 1. B-nya negatif akar 3. Jangan lupa di bawah tanda negatifnya. Kita harus merubah persamaan trigonometri yang ini jadi bentuk K kali cos X min alfa sama dengan C. Artinya, di sini kita cukup cari K dan alfa saja. Jadi kita cari K-nya, kemudian cari nilai alfa. Cari nilai K, ya udah tinggal substitusi aja nilai A sama B-nya. Kan kita punya di sini. Jadi akar dari 1 kuadrat tambah negatif akar 3 kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya 2. Dan alfanya itu sama dengan tan inverse 1 per negatif akar 3. A-nya positif, B-nya negatif. Berarti ada di kuadran ke-2. Nah, tan berapa coba yang berpadanan dengan nilai 1 per akar 3? Tan 30 derajat kan? Tan 30 derajat di kuadran kedua itu sama dengan 180 dikurangi 30. Berarti alfanya di sini 150 derajat gitu. Kita udah punya nilai K dan nilai alfanya juga kita udah punya. Jadi di sini menggunakan rumus yang ini kita tinggal pindahin aja K sama alfanya. Jadi 2 cos X min 150 sama dengan akar 2. Bagi 2 kedua ruas. Jadi cos X min 150 sama dengan setengah akar 2. Bentuk ini kan kita udah pernah pelajari di video sebelumnya. Dan bisa kita selesaikan untuk menentukan nilai X dalam interval ini. Nah, cos berapa coba yang nilainya setengah akar 2? Cos 45 derajat kan? Nah, cos ini positif di kuadran 1 dan kuadran keempat. Berarti di kuadran satunya sudut bantunya 45, kita tinggal isi seperti biasa ya. Artinya X min 150 sama dengan 45 tambah kelipatan. Ya kita tinggal pindahin aja min 150-nya ke ruas kanan. K-nya juga maksimal hanya bisa diisi oleh 0 supaya masuk dalam himpunan penyelesaian yang ini X-nya. Dan nanti kita peroleh X-nya 195 derajat. Kalau di kuadran keempat, berarti X min 150 sama dengan negatif 45.
Jadi kalau di kuadran 1 ini positif, di kuadran 4 ini negatif 45 gitu. Ya sama, tinggal pindah ruas, dan kalau kita hitung, kita peroleh X yang memenuhi dalam interval ini hanya 105 derajat. Tinggal kita gabungin aja, kuadran 1 sama 4 berarti HP-nya di sini ada 2. 105 derajat dan 195 derajat gitu. Kita coba lagi contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, untuk X di antara 0 sampai 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3 cos X min sin X sama dengan 1. Berapa coba nilai A-nya di sini? A-nya bukan akar 3 ya teman-teman. A-nya itu koefisien sinus. Hati-hati di sini. Koefisien sinus ya min 1. Koefisien kosinus baru akar 3. Dari sini, untuk merubah bentuk ini jadi bentuk K cos X min alfa sama dengan C, kita tinggal cari nilai K dan nilai alfa. K-nya juga, ini kalau kita hitung tinggal substitusi aja A dan B-nya. Akar min 1 kuadrat tambah akar 3 dikuadratkan. Ini hasilnya 2, dan alfanya, di sini kita lihat sama dengan tan inverse A-nya negatif, B-nya positif. Ini ada di kuadran ke-4, ya. Kalau di kuadran ke-4, di sini berarti kita bisa tulis ini sama dengan 360 kurangi 30, sama dengan 330 derajat, atau kita bisa tulis juga ini min 30 derajat. Kalau di pilihan ganda, biasanya kalau nggak ada 330 derajat, ini min 30 derajat. Sama aja, kan muter. Ini kuadran berangkat dari sini, muter gitu. Nah, kita udah punya nilai K dan alfanya. Jadi kita pindahin aja ke bentuk yang ini. Sehingga kita peroleh 2 cos X min 330 derajat sama dengan 1. Jadi, cos X min 330 derajat sama dengan setengah. Ini kalau kita pakai 330 derajat ya. Atau kalau kita mau pakai min 30 derajat juga boleh. Biasanya kalau di pilihannya itu nggak ada bentuk cos X min 330 derajat, pilihannya bisa bentuk seperti ini. Cos X plus 30 sama dengan setengah, gitu. Nah, sama aja kan? Sekarang cos berapa coba yang hasilnya setengah? Kita pilihnya di kuadran 1 aja supaya gampang, sebagai sudut bantu. Jawabannya tentu kalian udah tahu, cos 60 derajat. Jadi, sudut bantunya 60 derajat. Kalau misalnya saya pakai yang kedua ini, tinggal X plus 30 sama dengan 60 tambah kelipatan 360. Jadi X-nya kalau kita hitung, nanti 30 derajat aja yang memenuhi. Dan kalau di kuadran keempat, berarti X plus 30 sama dengan min 60 tambah K kali 360. Kalau kita hitung, nanti kita peroleh X yang memenuhi itu 270 derajat aja dalam interval ini. Nah, kalau kita pakai cos dalam kurung X min 330 derajat sama dengan setengah juga hasilnya sama, pasti 30 dan 270 derajat. Nggak boleh beda ya hasilnya. Jadi, himpunan penyelesaian yang mungkin di sini hanya ada 2, yaitu 30 dan 270 derajat. Gampang kan? Nah, kita coba lagi contoh soal berikutnya. Soal yang ketiga, untuk X di antara 0 sampai 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari min sin X plus cos X sama dengan 1. Ya udah, ini gampang aja. A-nya min 1, koefisien sin, B-nya 1. Kemudian, kita akan merubah bentuk ini jadi bentuk K kali cos X min alfa sama dengan C. Ya. Kemudian, di sini kita tinggal cari nilai K-nya dan nilai alfanya kayak tadi. K-nya berarti akar dari min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini akar 2. Dan alfanya, tan inverse A per B. A-nya min 1, B-nya 1. Nah, di kuadran berapa yang nilai A-nya negatif tapi B-nya positif? Kita lihat. Tentunya pasti di kuadran keempat. Di kuadran keempat, tan yang menghasilkan nilai 1 berapa? Sudut yang berpadanan dengan tan 1 di sini. Tan inverse dari 1. 45 derajat kan ya. Cuman kalau misalnya dia di kuadran keempat, ini bisa kita tulis sama dengan min 45 derajat atau 360 kurang 45, 315 derajat. Tapi dalam kasus ini, saya pilihnya min 45 derajat gitu. Nah, untuk berubah bentuk
ini menjadi bentuk K cos X min alfa, ya udah tinggal kita substitusi aja. K-nya akar 2 kali cos X min 45 derajat sama dengan 1. Dibagi akar 2 masing-masing ruas, dan kalau kita rasionalin nanti 1 per akar 2 tuh jadi setengah akar 2. Kalau kita pakai 315 derajat juga nanti hasil dari X-nya pasti sama. Sekarang, cos berapa yang hasilnya sama dengan setengah akar 2? Jawabannya pasti cos 45 derajat kan ya. Jadi sudut yang berpadanan dengan kosinus ini yang menghasilkan setengah akar 2 itu 45. Dengan kata lain, ya udah, sudut bantunya 45 derajat. Tinggal kita selesaikan deh. X plus 45 sama dengan 45 tambah kelipatan dari 30. Berarti X-nya sama dengan 0 tambah kelipatan 360. Ada dua kemungkinan nilai X di sini, yaitu 0 dan 360 derajat. Satu lagi kalau di kuadran keempat. Berarti X plus 45-nya sama dengan negatif 45 tambah kelipatan dari 360 derajat. Tinggal pindah ruas 45-nya ke sebelah kanan, jadi X sama dengan min 90 tambah kelipatan 360. Kalau kita isi, K-nya bisa diisi sama dengan 1. Jadi min 90 tambah 360, 270 derajat. Kalau K-nya 0 bisa nggak? Nggak ya. Kenapa nggak bisa? Karena min 90 tambah 0 itu min 90, dan di luar batas 0 sampai 360. K-nya 2 bisa nggak? Nggak bisa juga, itu lebih dari batas ya. Jadi ada 3 himpunan penyelesaian di sini. Kalau kita urutkan, HP-nya 0, 270, 360. Soal yang keempat, untuk X di antara 0 sampai 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari min akar 3 cos X, min 3 sin X sama dengan akar 3. Nah, untuk penyelesaiannya ini sama seperti pembahasan soal-soal sebelumnya. Jadi silahkan kalian pause dulu videonya, kemudian kalian cocokkan jawabannya dengan pembahasan berikut ya. Ini kayak tadi, berarti tinggal kita tentukan dulu nilai A dan B-nya. Hati-hati nilai A-nya berapa coba di sini? Koefisien sinus kan? A itu. Berarti A-nya min 3. B-nya min akar 3. Dari sini, untuk merubah persamaan trigonometri tersebut jadi bentuk K cos X min alfa sama dengan C, kita tinggal cari nilai K dan nilai alfa. K-nya berarti akar dari min 3 kuadrat tambah min akar 3 kuadrat. Ini sama dengan akar 12. Akar 12 berarti 2 akar 3 ini kalau kita sederhanakan. Alfanya itu tan inverse dari min 3 per min akar 3. Hati-hati, A-nya negatif, B-nya negatif ya. Ini kan kalau kita hitung jadi tan inverse dari akar 3. Tapi tetap di sini acuan kita itu adalah nilai A dan B yang ini. A-nya negatif, B-nya negatif. Di kuadran berapa coba? Nah, kalau A-nya negatif, B-nya negatif, pasti kuadran ketiga ya. Jadi, tan berapa yang menghasilkan nilai akar 3 yang berpadanan dengan nilai ini? Tentunya, kalian udah tahu, pasti ini tan 60 derajat. Tapi karena di kuadran ketiga, ini kita bisa tulis 180 derajat tambah 60 derajat. Jadi, alfanya itu 240 derajat. Dari sini, kita udah punya nilai K dan nilai alfa. Sehingga, K cos X min alfa sama dengan C, tinggal kita ganti aja K-nya dengan 2 akar 3 dan alfanya dengan 240 derajat. Jadi 2 akar 3 kali cos X min 240 derajat sama dengan akar 3, masing-masing kita bagi dengan 2 akar 3, atau akar 3-nya ini bisa kita coret ya. Jadi kita bagi dengan 2 kedua ruas, sehingga kita peroleh cos X min 240 derajat sama dengan setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60 derajat kan? Dan positif. Cos itu positif di kuadran 1 dan kuadran keempat. Artinya di sini sudut bantunya 60 derajat. Udah tinggal kita selesaikan seperti biasa ya. X min 240 sama dengan 60 plus kelipatan 360. Kalau kita hitung X-nya 300. Dan di kuadran keempat, hati-hati kita tinggal ganti aja 60-nya dengan min 60 di sini. Seperti biasa kita selesaikan, jadi kita peroleh X-nya nanti 180 derajat. Tinggal kita gabungin aja himpunan penyelesaian yang udah kita peroleh. Sehingga di sini ada 2 HP, yaitu 180 derajat dan 300 derajat. Seperti itu.
Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh soal dan pembahasan persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X, matematika peminatan kelas 11. Semoga video ini bermanfaat. Berikut ini ada 10 latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.